Tentang Mas Hasto, saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Saya bukan tidak percaya, tapi nggak yakin. Kalau ada memang bongkar aja dulu di Indonesia. Bongkar dulu di Indonesia, jangan macam-macam. Apa hubungannya Rusia juga geli ketawa. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Kalau dibilang kayak begini, cekekekeh, ketawa, cekekean. Apa ini? Kok saya dilibat-libatkan? Udah dia orang gila semua menurut saya. Bongkar aja di sini kalau dia benar. Ngapain bicara Rusia lah? Nanti mau bawa kemana lagi? Kenapa nggak bawa bilang aja ke CIA sekalian ke Amerika, Pentagon? Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat bukan siapa-siapa dan saya nggak terima. Putin itu lagi pusing menghadapi NATO, Ukraina, Syria, Iran, segala macam persoalan Timur Tengah di mana-mana. Terus bicara soal KONI bawa berkas ini. Itu kan lalu apa ini? Soal pribadi lagi. Ada nggak keterlibatan Mulyono di dokumen itu? Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Apakah Mulyono saja? Belum tentu. Menurut saya Jokowi itu sudah selesai masalahnya. Kan kalau kita ungkap lagi kan persoalannya ini, kita mundur lagi. Kalau menyangkut Pak Jokowi kan. Of course Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak itu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Kemarin dari Koni Bakri sempat menyebut nama Ibu Iriana Jokowi untuk jangan tenang-tenang saja, itu responnya gimana Pak? Biasa. Artinya biasa mendapatkan tuduhan, hujatan seperti itu? Ya, biasa kan, kita ini sejak menjabat kan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang anti asing, dibilang anti asing, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa, yang kurang tolong dikompletin aja. Nggak terima aja, banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Jadi jangan ngotot, kekuatan kita berapa, kan kita tetap ngotot. Bisa jadi nanti dampaknya bukan hanya persoalan Hasto aja, PDI pun bisa surut, jangan-jangan bisa bubar. Masa partai yang lahir dari reformasi, dari berdarah-darah, makin kecil makin bubar, kan gitu. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang, Bukan itu tukang fitnah, Bukan itu tukang gosip. Semua partai politik itu rawan susupan, disusup. Seolah-olah dia kawan benar, padahal dia lawan. Tapi masuk dari dalam. Bikin situasi makin panas. Nah, si Ibu Ketum ini kurang sabar nanti lama-lama. Di PDIP itu ada ketua hukum ya? Saya juga nggak tahu ya. Saya sering ketemu beliau, cuma saya hai aja soalnya. Kalau melibatkan KONI dia memang dari awal tuh nggak suka sama Prabowo. Kemudian mau libatkan ini kesana kesini. Udahlah, menurut saya itu omong kosong semua. Dipikir rakyat bisa dibohongin apa dengan ancaman-ancaman seperti itu. Nah, ini habis Pak Jokowi dimusuhi, lembaga hukum semua dimusuhi. Bagaimana? Semua dimusuhi, terus negara dimusuhi, terus dibilang ini data akan dibawa ke luar negeri, bawa ke Putin. Ini Putin orang gila apa? Koni Rahakundini Bakri, nama yang beberapa hari belakangan memantik isu panas dan polemik publik. Orang yang katanya akademisi dan pengamat militer Indonesia yang konon memiliki pemahaman mendalam di bidang hubungan internasional, namun justru terlihat dangkal dalam pemahaman nasional. Sederet kontroversi yang terlontar dari mulutnya, seringkali justru membuka kedok jati dirinya, yang ujungnya menghantam diri sendiri. Sepintas lalu terlihat pintar dan brilian, namun jika ditelaah secara mendalam, tak lebih hanya omong kosong dan retorika. Lempar isu panas untuk membelah opini publik, mengkreasi polemik dan buahnya, keterbelahan publik dengan panggung konflik. Lihat kembali bualannya soal mafia alutsista, alat utama sistem persenjataan, di Kementerian Pertahanan yang dia sebut dengan Mr. M. Namun, ketika diminta untuk mengungkap siapa sebenarnya Mr. M, hingga kini, identitasnya tak pernah diungkap.
Bukti konkret mengenai keberadaan mafia alutsista tersebut lenyap begitu saja, tak pernah terpublikasikan. Bukankah ini jelas-jelas narasi sesat dan framing jahat yang hanya memprovokasi rakyat dan mendiskreditkan pemerintah? Tak lebih dari itu. Tanpa bukti, tanpa data, tanpa fakta. Hanya bualan belaka. Di masa Pilpres 2024, Koni juga pernah melontarkan opini dan teori bahwa ada skenario di mana jika Prabowo Subianto memenangi Pilpres, ia hanya akan menjabat sebagai Presiden RI selama 2 tahun, kemudian digantikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini menimbulkan perdebatan panas dan luas di publik. Apalagi motifnya, kalau tidak menghantam pasangan Prabowo Gibran agar gagal memenangi Pilpres. Wajar saja. Sebagai simpatisan PDIP dan katanya rekan dekat Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri, Koni wajib vokal dalam menyerang pihak yang menjadi lawan-lawan politik Partai Banteng. Sayangnya, taktik bulus Koni gagal total. Prabowo Gibran kini telah resmi memimpin NKRI untuk 5 tahun ke depan sampai 2029. Nampaknya Koni sudah masuk ke dalam barisan oposisi dan pembenci Jokowi, selain Prabowo yang sudah ia serang sejak beliau menjadi Menteri Pertahanan. Tahun lalu Koni pernah menyatakan bahwa Presiden Jokowi hanya pandai dalam melakukan gimmick dan lebih sibuk bermain media sosial daripada fokus pada tugas kepresidenan. Pernyataan ini menuai pro dan kontra di kalangan publik. Koni mengklaim memiliki dokumen penting terkait politik Indonesia yang diamankan di Rusia. Hal ini menunjukkan pandangan dan keterlibatannya dalam isu internasional yang terkait dengan geopolitik. Framing sesat dan narasi jahat Koni tak berhenti sampai di sini terbaru. Koni kembali melempar bola panas untuk membakar sentimen negatif publik atas penegakan hukum di masa awal pemerintahan Prabowo Subianto. Ikut menambah kisruh suasana usai Sekjen PDIP ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Koni berkoar bahwa ia telah mengamankan dokumen penting milik Sekjen PDIP, Hasto Kristianto di Rusia. Dokumen tersebut, menurut bualannya, adalah bom waktu yang berisi informasi sensitif terkait skandal elit politik di Indonesia. Menurut Koni, dokumen-dokumen tersebut telah dinotariskan di Rusia untuk memastikan keamanannya. Langkah ini dilakukan atas permintaan Hasto menjelang penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Koni juga menegaskan bahwa dokumen tersebut dapat menjadi bom waktu yang mengungkap berbagai skandal yang melibatkan petinggi negara. Ia menyatakan bahwa dokumen tersebut telah diamankan dan dinotariskan di Rusia, sehingga tidak dapat dihilangkan atau dimanipulasi. Selain itu, Koni menyebut bahwa dokumen tersebut berisi bukti dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara lainnya. Ia berharap KPK dapat bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus-kasus tersebut. Dan baru-baru ini yang tengah isu panas di media, Koni menyinggung nama Iriana Jokowi, istri Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Koni mengingatkan Iriana untuk tidak bersikap santai, mengindikasikan bahwa ada dokumen rahasia yang melibatkan dirinya. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan respons santai, menyatakan bahwa dirinya dan keluarga sudah terbiasa menghadapi berbagai tuduhan dan hujatan sejak menjabat sebagai presiden. Jokowi menyebutkan bahwa berbagai tudingan, seperti disebut PKI, antek asing, hingga ijazah palsu, sudah pernah dialamatkan kepadanya. Oleh karena itu, ia menganggap pernyataan Koni sebagai hal yang biasa saja. Sementara itu, Iriana Jokowi terlihat tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ia terlihat berbelanja di pusat perbelanjaan bersama cucu-cucunya, menunjukkan sikap tenang di tengah isu yang beredar. Narasi sesat dan framing jahat Koni akhirnya dibongkar oleh mantan politikus senior Partai Nasdem, Zulfan Linden. Zulfan meragukan kebenaran pernyataan Koni soal dokumen yang katanya diamankan di Rusia. Zulfan mempertanyakan, kenapa jika memang benar ada dokumen itu, bongkar saja di Indonesia, bukan malah ngancam-ngancam. Justru akan mencari tertawaan orang Rusia. Video-video ini sebagian katanya sudah dititipkan ke Koni Rakundini dan kemudian dibawa ke Rusia dan sudah dinotariatkan.
kan nanti kalau misalnya pemerintah Rusia merasa dibawa-bawa dalam persoalan internal dalam negeri Indonesia kan juga merasa terganggu. Kira-kira Nggak ada itu, saya kira itu klaim-klaim semua itu. Nggak ada lah. soalnya kan itu video Koni sendiri Bang di akun Instagramnya Bang, bahwa memang dia sudah dititipkan oleh Pak Hasto, katanya begitu Bang. Ya, apa yang dititipkan itu, uang atau apa? Video-video data skandal korupsi yang seperti disampaikan oleh Hasto itu Bang, sebagian Nggak yakin lah, saya nggak yakin. oleh Koni gitu. Saya bukan tidak percaya, tapi nggak yakin. Oh. Kalau ada memang bongkar aja dulu di Indonesia. Bongkar dulu di Indonesia, jangan macam-macam. Apa hubungannya? Rusia juga geli ketawa. Rusia ini kalau dibilang kayak begini, cekekekeh, ketawa cekekean. Apa ini? Kok saya dilibat-libatkan? Udah ini orang gila semua menurut saya. Bongkar aja di sini, kalau dia benar, bongkar di sini. Ngapain bicara Rusia lah? Nanti mau bawa kemana lagi? Ya kan? Kenapa nggak bawa bilang aja ke CIA, sekalian ke Amerika, Pentagon? Rasanya benar apa yang dikatakan Zulfan, dan kita patut mempertanyakan nasionalisme dari seorang Koni. Ini adalah masalah internal negara kita, apalagi hanya melibatkan seorang sekjen partai. Membongkar dan mempublikasikan masalah ini tentu hanya akan semakin memperburuk citra Indonesia di mata dunia. Ataukah memang ini yang diinginkan oleh Koni sebagai ahli hubungan internasional, sehingga setiap permasalahan internal harus diumbar ke publik internasional? Tapi kemarin Ibu Koni dengan videonya menyatakan dokumen-dokumen Ibu Koni sudah selamatkan, dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen negara, mungkin juga dokumen-dokumen menyangkut pelanggaran yang dilakukan Mulyono. Ibu Koni sudah amankan di Rusia dan dinotariskan. Bisa nggak dikasih bocoran nih, apa salah satu yang paling urgent di dokumen itu? Ada nggak keterlibatan Mulyono di dokumen itu? Begini, saya jawabnya dengan tegas dan jelas ya. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Oke, aman ya. Oke. Itu nomor satu ya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Apakah Mulyono saja? Belum tentu. Lebih lanjut, Zulfan mengungkapkan bahwa rakyat kita sudah cerdas dan rasional. Jadi jangan dipikir akan takut dengan ancaman-ancaman kelas picisan hanya untuk menutupi kepanikan PDIP dalam menghadapi problem kompleks yang tengah menimpa partai ini. Ya, ini kan tindakan yang sangat tidak nasionalis juga sih kayaknya Bang, karena kan persoalan internal. Ada kasus itu pun hanya oknum, anggaplah oknum itu bernama Hasto, Saiful Bahri, dan seterusnya. Lalu kenapa kemudian melebarkan masalah ini sehingga merembet kemana-mana gitu loh Bang? Ya itulah, kalau melibatkan Koni dia memang dari awal tuh nggak suka sama Prabowo, ya kan? Kemudian mau libatkan ini kesana kesini, udahlah menurut saya itu omong kosong semua. Dipikir rakyat bisa dibohongin apa dengan ancaman-ancaman seperti itu. Nah itu yang saya katakan tadi, PDIP ini betul-betul orang-orang yang panik minggir aja dulu, kasih orang-orang yang akal sehat untuk menghadapi situasi ini dengan tenang gitu kan. Pasti ada Ahmad Basara tenang, ya kan, Bambang Pacul itu dengan cara tenang, ada lagi Puan Maharani, ada Pramono Anung, itu orang yang bisa berpikir dengan tenang itu menghadapi situasi ini. Oh ya Sona ya udahlah, sebenarnya orangnya tenang, teman kan sudah ada pencekalan pula terhadap dia, kita pun bingung juga kan. Pak Abraham, file militer saya itu bisa diobrak-abrik, dipublish dengan segala macam BAP, tapi nggak diterangkan siapa nama orang itu. Namanya Letnan Kolonel Ali Sudibyo, saya buka sekarang namanya, masih aktif. Dan bukan saya yang bermasalah, dia yang bermasalah makanya di penjara. Oke? Not me who started ya. Orang yang bocorkan ini, dan sekarang saya akhirnya bocorkan namanya. Oke? Dan dia mantan suami saya ketiga. Oke, clear ya? Zulfan juga menyinggung soal klaim Koni yang mengaku sebagai teman baik Presiden Rusia Vladimir Putin. Oleh karena itu, Zulfan mengingatkan agar tidak mudah percaya pada klaim-klaim sepihak untuk mendongkrak kredibilitas tanpa dicek lebih dalam kebenarannya. Kita kan nggak tahu, kasus-kasus gini kan KPK yang tahu, penegak hukum yang tahu, mereka kan yang tahu. Tinggal kapan mau diungkap atau kapan disimpan. Jadi PDIP itu jangan diperalat oleh Koni juga, jangan diperalat oleh Koni seolah-olah hebat akan dibawa ke Rusia ini. Dibangun kesan selama ini Koni ini adalah
seorang profesor, teman baiknya Presiden Putin gitu loh Bang. Jadi Alah, itu yang Putin dimainkan itu oleh siapa? mereka kayaknya. Itu kan harus dicek lagi. Mungkin sama anak-anak buah Putin pada level ke-10, 20 mungkin kan. Klaim-klaim kayak gini ngeri kita. Janganlah main percaya-percaya aja. Banyak orang-orang tuh mengklaim seperti itu. Cuman kan orang diam aja, ngapain lah nanggapin yang gitu-gitu. Terus kalaupun misalnya dekat sama Putin, terus mau ngapain? Putin itu lagi pusing menghadapi NATO, Ukraina, Syria, Iran, segala macam persoalan Timur Tengah di mana-mana. Terus bicara soal KONI bawa berkas ini. Itu kan lalu apa ini? Soal pribadi lagi. Ya, memang KONI hanya pintar menyulut kegerahan publik dengan opini liar tanpa dasar. Lewat mulut besarnya yang kerap tanpa kendali, pernyataan-pernyataan kontroversial KONI berpotensi menyulut perpecahan di tengah masyarakat dan memantik kebencian antar elemen bangsa, termasuk kebencian dan ketidakpercayaan rakyat terhadap penegakan hukum dan kebijakan pemerintah. Karena saya juga mau menyemangati orang-orang nggak usah takut sama sesuatu fakta. Gak semua orang sempurna. Pak Abraham juga pernah kena gosip apa nggak jelas, ya kan? Betul. Karena itu selalu dipakai. Ya. Pakar ini mengaku ahli dalam hukum internasional, namun ironisnya, justru pernah tersandung dalam hukum nasional. Ingatlah kembali soal dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, kasus yang melibatkan KONI terkait penyebaran hoaks terkait pemilu 2024 lalu. Andi muncul dengan tiba-tiba foto lah ini itu semua orang ngirim saya. Habis Mas Andi apa? Mas Hasto ketemu siapa? Y. Lagi cipika-cipik. Aduh Pak, itu kalau kita cipika-cipik itu terus dianggap kita baru ngapain? Ya. Jadi kesel saya sama buzzer murahan ini yang mau jadi membuat bising urusan kayak gitu. Nah Andi itu sakit hati Pak. Dia orang Makassar. Rumah tangganya baik-baik, anak baik-baik, semua baik-baik. Track record Andi Wijaya itu udah tahu. Lah, emang Anda nggak bisa ngecek yang bocorin, yang ngarang-ngarang bikin itu berita siapa? Apakah sosok seperti ini masih kita percaya untuk bersama membangun negeri ini dalam berdemokrasi dan bersama mengawal penegakan hukum, khususnya dalam cita-cita besar dan panjang untuk pemberantasan korupsi yang telah menjamur dan berpuluh tahun mentradisi? Publik butuh kontribusi pemikiran yang jernih dan konstruktif, bukan provokasi dan agitasi picisan yang dikemas dengan kata-kata intelek dan cuma gagah-gagahan. Padahal di baliknya tersimpan agenda terselubung yang punya tujuan politis demi kepentingan kelompok atau partai tertentu. Of course Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kartu truf Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Publik butuh pencerahan agar semakin cerdas dalam menyikapi berbagai problem dan tantangan semakin berat ke depan. Bukan malah dijejali dengan informasi bias, narasi sesat dan framing jahat yang menyesatkan. Dan orang seperti KONI Rahakundini Bakri dengan ocehan dan omong besarnya yang provokatif wajib diwaspadai. Jangan terkecoh oleh kepintaran retorika dan keahlian merangkai kata, jika tidak didasari bukti konkret dan validasi fakta. Salam waras Indonesia.